Halo semuanya. Hari ini aku mau cerita tentang kejadian horor waktu aku kelas 2 SMP, berarti sekitar 8 atau 7 tahun yang lalu. Kurang lebih kejadiannya di kamar tidur aku di rumah lama. Kejadiannya waktu malam hari mau tidur, dan kebiasaan sebelum tidur itu pasti baca buku. Kalau nggak baca komik Doraemon, kalau yang tahu komik Hai Miko, antara dua itu untuk bantu tidur. Jadi dulu itu waktu zaman itu aku selalu mikir kayak, aduh aku mau jadi dewasa, mau tidur sendiri. Jadi selalu aku kuncikan kamar. Posisi tidur aku kayaknya selalu sama waktu itu, selalu telentang ngadep ke atas, tangan kanan ditaruh di sebelah muka ngadep ke atas juga, terus sebelah kiri pegang komik. Jadi komiknya tuh kayak bantu aku tidur gitu ya, mungkin ya setengah jam atau 45 menit akhirnya aku ketiduran, dan bukunya itu kebuka, aku taruh di atas dada. Waktu sekitar jam 1 atau setengah 2, aku juga lupa kejadiannya tepatnya jam berapa. Aku kebangun karena tangan kanan aku itu ada yang megang. Tangannya itu dingin banget, dan yang aku rasa adalah kukunya panjang sampai kerasa di nadi tangan kanan aku, dan kukunya tajam. Aku di situ kayak bingung, kaget juga baru karena bangun, bingung kayak ini siapa, nggak mungkin orang tua karena pintu kamar juga dikunci. Dan aku juga pada saat itu kayak lupa baca bacaan surat. Di situ aku tiba-tiba aku nggak ngerti, tangan kanan aku genggam balik tangan makhluk itu, terus tiba-tiba makhluk itu ketawa, suaranya suara perempuan. Tiba-tiba tangan aku lemes, kebuka gitu. Akhirnya dia tangannya pelan-pelan kayak meregang gitu, akhirnya hilang tangannya. Di situ aku posisinya masih ketutup gitu matanya. Terus aku tuh kayak takut banget sampai aku mikir, aduh aku harus keluar dari kamar, aku harus keluar, aku harus lari, pertama yang aku harus lakukan adalah buka pintu karena aku kunci kan. Dan beruntungnya kamar orang tua itu ada di depan kamar aku. Jadi waktu aku langsung lari, aku buka pintu kamar, langsung aku bangunin ayah. Ayah kebangun kayak kaget gitu karena mungkin kan itu juga lagi pules-pulesnya, harus aku bangunin, ayah ada orang di kamar, ada perempuan di kamar gitu. Ayah bingung, terus kita berdua lari balik ke kamar, terus emang gak ada siapa-siapa di situ. Kayak loh, aku mikir, wah tadi apa aku halu, apa ya, aku ngigo, tapi beneran aku itu kerasa banget. Ayah bilang mana ada, nggak ada orang, ini kali mimpi buruk kali. Terus aku juga, tapi aku ngerasa banget kalau itu tuh ada orang tadi di sana pegang tangan aku. Akhirnya karena udah malam juga ngantuk, akhirnya aku tidur di kamar orang tua. Dan sejak saat itu aku ingat banget, aku tuh ingin kayak tidur di kamar orang tua tuh 2 minggu karena saking takutnya ke kamar untuk tidur di kamar aku sendiri. Dan ada kejadian lagi setelah kejadian itu, sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelahnya, aku beli bola di pasar. Tapi bolanya bukan bola sepak bola gitu ya, jadi bolanya bola plastik. Kalau bolanya kepantul sama cahaya lampu, itu kayak ngerefleksiin muka gitu, tapi kecil, dan dia bisa ngerefleksiin bayangan di belakang gitu, di belakang muka, tapi kecil gitu, tapi kelihatan. Waktu itu aku mainin bola itu di kamar, biasa aku mainin biasa. Terus aku lihat, aku juga bingung kayak pas aku main bolanya ada, jadi di belakang aku itu kayak ada perempuan duduk kelihatan di bolanya. Terus aku mikir, pas aku lihat, loh
ini kok kayak ada perempuan. Pas aku nengok ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa di belakang aku lihat lagi ke bolanya, dia duduk di belakang aku, diem gak ngapa-ngapain. Terus aku lihat lagi ke belakang, kok nggak ada. Aku lihat lagi ke bolanya. Akhirnya karena aku takut, aku keluar dari kamar karena muka aku panik. Orang tua aku nanya, kenapa? Aku di situ bingung. Aku bilang, oh nggak apa-apa. Akhirnya aku tanya sama bude aku yang biasa yang jaga rumah. Aku kasih tahu, aku cerita lah kalau tentang 2 kejadian itu. Akhirnya bude cerita kalau memang kayaknya ada perempuan yang nunggu di kamar tidur aku yang lama, karena dia pernah di satu kejadian. Jadi kamar tidur aku itu kan ada jendelanya itu menghadap ke tangga itu. Jadi bude kalau mau ke kamarnya harus naik ke tangga itu. Pas bude lagi turun tangga, dia lihat ada meja rias kan di kamar. Ada perempuan lagi duduk, rambutnya panjang, pakai baju putih, tapi baju putihnya tuh kayak bintik-bintik hitam, lagi nyisir. Bude kira itu ibu aku kan. Terus pas dia turun, dia lihat nengok kamar aku, gak ada siapa-siapa. Terus dia lihat ternyata ibu aku lagi nonton TV di kamarnya. Terus di kejadian yang lain, waktu itu dia lagi tidur di ruang tamu. Jadi ruang tamu aku itu bisa ngeliat langsung ke kamar aku. Jadi kalau kamar tidur aku dibuka, itu bisa kelihatan gitu. Jadi pas dia lagi tidur siang bolong jam 12 siang gitu, tiba-tiba dia kebangun kayak samar-samar. Dia ngeliat kayak ada perempuan di kamar aku lagi berdiri, tapi tangannya sambil kayak manggil-manggil gitu, yang kayak ayo, tapi dia nggak bersuara, cuma tangannya doang kayak melambai suruh manggil kayak sini gitu. Tapi dia samar-samar, dia lihat, tapi karena mungkin saking ngantuknya dia tidur lagi. Pas dia bangun, dia inget kayaknya tadi ada perempuan di kamar gitu. Tapi sama bude aku kayak oh ya udah gitu, kayak nggak dihiraukan gitu. Dan kayaknya segitu aja cerita aku. Maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.